Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para jamaah mungkin yang masih di belakang boleh maju ke depan sedikit. Kita akan mulai mendengarkan ilmu dari Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sigaf. Dan sudah biasa sebelum beliau menyampaikan ceramah atau penjelasan dari ilmu-ilmu, yaitu kami persilahkan kepada murid beliau Habib Ali atau Ustadz Ahmad bin Usman. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'd. Amamihi wa ammatihi ila qawlihi Ammarah binti Hamzah, Ya'la bin Hamzah, Fatimah binti Hamzah, wa zawjuha Miqdad bin Aswad, Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib aslama wa thabata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Hunain. Abu Sufyan bin Haris Islam dan ikut beserta Nabi pada perang Hunain. Wa mata sanah sita wa ishrin, dan Abu Sufyan meninggal tahun 26 Hijriah. Wa shalla alaihi Umar bin Khattab, dan Sayyidina Umar yang mensolatinya. Naufal bin Haris bin Abdul Muttalib aslama wa thabata yaumul Hunain. Naufal bin Haris juga Islam. Umayyah bin Haris bin Abdul Muttalib, Rabi'ah bin Haris bin Abdul Muttalib, Abdul Syams bin Haris bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Haris bin Abdul Muttalib, Arwa binti Haris bin Abdul Muttalib. Dan di antara sepupu-sepupunya Nabi juga Abdullah bin Haris aslam wa mata fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam dan meninggal di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utbah bin Abi Lahab dzukir fil isabah annahu aslam wa sabata yaum Hunain. Sebutkan dalam kitab Isabah bahwasanya beliau masuk Islam dan ikut bersama Nabi di perang Hunain. Wa Atibah bin Abi Lahab wa huwa alladhi da'a alaihi sallallahu alaihi wasallam bi an yusallita Allahu alaihi kalban ya'kuluhu fa akalahu al-asad. Utaibah bin Abi Lahab, dialah orang yang didoakan jelek oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa semoga dia diterkam binatang buas, maka dia pun mati diterkam singa. Mu'tab bin Abi Lahab aslam wa sabata yaum Hunain. Wa haula'i thalatha ani Utbah wa Utaibah wa Mu'tab. Ummuhu Ummu Jamil bintu Harab Hammalatul Hatab, dan ketiganya yakni Utbah, Utaibah, Mu'tab, ibu mereka adalah Ummu Jamil bin Harab Hammalatul Hatab, sang pembawa kayu bakar. Wa hiya ammatu Muawiyah bin Abi Sufyan, dan beliau adalah bibinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Durrah binti Abi Lahab aslamat, masuk Islam. Sabi'ah binti Abi Lahab, Khalid bin Abi Lahab bin Abdul Muttalib, Hindun binti Muqawim bin Abdul Muttalib, Arwa binti Muqawim bin Abdul Muttalib, Murrah binti Hajal bin Abdul Muttalib. Bismillah, al-Fatihah ala Rasulina wa habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyati ahli baiti ajma'in. Khususan ila ruh Sayyidina Ahmad bin Salam Majid Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali wa Alawi wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita kirimkan Fatihah juga kepada korban kecelakaan pesawat yang terjadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka yang meninggal dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW
bagi saudara-saudara kita yang muslim yang meninggal di kecelakaan tersebut. Bijahin Nabi wa alin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala muallif rahimahullah wa yaumul itsnain yaum mubarak. Faqad jaa'a 'inda al-Imam Ahmad annahu qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain wastunbi'a yaumal itsnain wa tufiya yaumal itsnain wa kharaja muhajiran min Makkah ila al-Madinati yaumal itsnain wa qadima al-Madinata yaumal itsnain wa rafa'a al-hajar al-aswad yaumal itsnain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Hadis mauquf. Wa ma adaftu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Ya, di kitab Baikuni dikatakan seluruh ucapan dan perbuatan jika dinisbatkan kepada sahabat namanya hadis mauquf. Nah, ini hadis mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain, di hari Isnin. Di dalam kitab As-Sirah Ibn Hisham ada riwayat sebelum Nabi dilahirkan ke dunia, tepatnya detik-detik menjelang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu malaikat mendatangi ibundanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang datang. Bukan mimpi. Ini riwayat dari Ibn Hisham. Dan kitab sejarahnya ini kitab sejarah yang diakui oleh para ulama, karena termasuk kitab sejarah Nabi yang cukup lama, sekitar abad kedua Hijriah kitab tersebut. Itu malaikat datang di saat ibunda Nabi kita Muhammad SAW sedang mengandung Rasulullah SAW. Kemudian kilalaha, malaikat berkata kepada ibundanya Nabi Muhammad SAW, innaki qad hamalti bi sayyidil ummah fa idza waqa'a ilal ardi fakuli u'idzuhu bil wahidi min syarri kulli hasid. Ini perhatikan ini ucapan. Malaikat datang menemui ibunda tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibundanya Nabi bukan orang sembarangan, karena bisa bertemu dengan malaikat. Bisa bertemu dengan malaikat. Ketika malaikat itu datang menemui Nabi Muhammad, ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat mengatakan, innaki qad hamalti bi sayyidil hadhil ummah. Sesungguhnya engkau telah mengandung seorang anak yang menjadi pemimpin seluruh umat. Fa idza waqa'a ilal ardi faquli. Kalau nanti sudah terlahir anak suci tersebut ke bumi ini, maka bacalah doa. U'idzuhu bil wahidi min syarri kulli hasid. Aku meminta kepada Allah yang Maha Esa perlindungan dari anak tersebut, dari seluruh keburukan orang-orang yang iri hati. Jadi dari doanya sudah mengajarkan tauhid ilallah subhanahu wa ta'ala. Itu dibaca oleh ibundanya Nabi kita tercinta Sayyidah Aminah bintu Wahbin alaihassalam. Secara spesifik diceritakan oleh As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Al-Haramain, seorang mufti di dua kota suci Makkah dan Madinah di zamannya. Beliau punya kitab sirah namanya Sirah Nabawiyah. Menjelang detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi riwayat Ibn Hisham, malaikat datang sebelum lahir.
mengajarkan doa dan mengabarkan bahwa nanti anakmu yang dilahirkan adalah pemimpin seluruh umat. Setelah berita ini sampai kepada Sayyidah Aminah, doa tersebut dibacakan. Detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW diceritakan langsung oleh Sayyidah Aminah, diriwayatkan dan dinukilkan oleh As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di dalam Sirah Nabawiyah. Kata Sayyidah Aminah, di saat saya mau melahirkan Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba datang wanita-wanita yang cantik, wajahnya putih bercahaya, wanginya seperti kesturi, fisiknya indah tinggi. Kemudian di antara itu para wanita, ada 2 wanita yang nampak berbeda dari cahaya wajah mereka. Satu wanita datang, dia mendekati saya dan meletakkan kepala saya di dadanya. Dan wanita yang kedua datang membawa minuman. Yang minuman itu abyad minal laban, lebih putih daripada susu. Wa atyab minal misk, wanginya lebih wangi dari kesturi. Wa ahla minasyuhdi, dan rasanya lebih manis dari madu. Diminum. Kemudian di samping wanita-wanita tersebut ada wanita-wanita cantik yang belum pernah saya lihat. Ini detik-detik kelahiran Sayyidil Wujud, Sayyidil Mursalin, Nabi kita Muhammad SAW. Pasti berbeda, pasti istimewa dengan yang lainnya. Maka proses kelahiran itu berlangsung dengan begitu mudahnya. Dikatakan oleh salah satu wanita tersebut, ukhruj biiznillah. Wahai anak suci, keluarlah dengan izin Allah. Maka keluar, lahirlah Nabi Muhammad SAW, suci bersih, tanpa ada darah, tanpa ada noda, dan wangi daripada aroma tubuh beliau, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ditanya oleh Sayyidah Aminah, kalian siapa? Engkau siapa? Yang pertama yang menjadi tempat sandarannya Sayyidah Aminah, ia katakan, saya Maryam binti Imran. Saya Maryam, putrinya Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Kalau yang sana yang memberikan minuman adalah Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun yang solehah. Adapun wanita-wanita lainnya yang ikut membantu proses persalinan, mereka adalah bidadari-bidadari yang Allah kirim. Itu diceritakan di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, beliau mengatakan hikmah kenapa proses persalinan Nabi Muhammad SAW ini yang hadir adalah Sayyidah Maryam dengan Sayyidah Asiyah. Karena nanti di surga Allah nikahkan Nabi Muhammad dengan mereka. Nabi SAW bersabda, Innallaha zawwazani fil jannati Maryam binta Imran wa Asiyah binta Muzahim wa ukhta Musa. Nanti di surga Allah nikahkan saya dengan Maryam dan dengan Asiyah dan juga dengan saudarinya Nabi Musa yang bernama Kulthum. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, yang lahir tahun 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Jadi luar biasa, bukan biasa-biasa. Tidak mungkin kelahiran seorang pemimpin, para nabi, para rasul, manusia paling terbaik sealam jagat raya ini, kekasih Allah yang pegang kunci surga, yang memberikan syafaat di hari kiamat, kelahirannya biasa-biasa saja, tidak mungkin. Sehingga diriwayatkan oleh Ibn Hisham dalam sirahnya, di saat Nabi terlahir, itu juga memunculkan sinar cahaya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama hadis. Ada mengatakan itu mimpi, tapi sebagian mengatakan itu nyata, bukan mimpi. Ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirna an nafsik, wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang sosok dirimu. Nabi katakan, da'watu abi Ibrahim wa bushra Isa wa ra'at ummi hina hamalat
bi ka'annahu kharaja minha nurun adaat lahu qusuru Bushra min ardi Syam. Saya ini bagian dari keberkahan doa bapak moyang saya, Nabi Ibrahim. Dan saya inilah yang dikabarkan oleh Nabi Isa. Dan saya ini adalah cahaya yang ketika ibuku melahirkan saya muncul cahaya. Keluarnya saya ke alam dunia beserta dengan cahaya. Itu adalah saya. Nur. Yang cahaya itu saking terangnya, itu istana-istana Busra yang ada di negeri Syam bisa nampak kelihatan dengan mata telanjang karena begitu terang cahaya tersebut. Itu cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang yang mengenal Nabi, yang hidup bersama Nabi, mereka menerjemahkan Nabi dengan cahaya. Ada diriwayatkan oleh Abbas ibni Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Ya Rasulullah, adzin li amtadihak." Wahai Rasulullah, izinkan saya memujimu. Kata Nabi, "Kul la yufaddidullahu faq." Baca, silakan puji saya. Allah tidak akan membiarkan mulutmu kena penyakit selama-lamanya. Maka dibaca, dibuat syair pujian. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa da'at binurikal ufuq fanahnu fi dzalika ad-diya'i wa fin nuri was-subuli rasyadi nahtariku. Coba lihat, Sayyiduna Abbas menerjemahkan Nabi sebagai cahaya. Tatkala engkau dilahirkan, asyraqatil ard wa da'at binurikal ufuq, bumi yang gelap berubah terang benderang. Ufuk timur dan barat menjadi bersinar karena cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami umat Islam khususnya mendapatkan petunjuk, mendapatkan kebaikan, seluruhnya itu karena berkat cahayamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sama disampaikan oleh sastrawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, juga Al-Imam Ibnu Athir dalam kitabnya Asadul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah. Ini sastrawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerjemahkan Nabi sebagai cahaya, bukan sebagai manusia biasa. Ia katakan, "Lamma ra'aitu anwarahu sata'at." Tatkala aku melihat cahaya-cahaya yang terang benderang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wada'tu min khifati kaffi ala basari. Aku letakkan kedua tanganku menutup mataku, menutup wajahku. Khaufan ala basari min husni suratihi. Karena takut mata ini buta karena tidak kuat memandang keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falastu anzurhu illa ala qadri. Dan saya ketika mengsifati fisiknya Nabi, itu adalah kemampuan yang sangat terbatas yang saya paksakan untuk bisa menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhun minan nuri fi jismin minal qamari. Ruh beliau dari cahaya, dibungkus dengan fisik bagaikan rembulan. Kahilyatin nusijat bil anzumi zuhuri, bagaikan perhiasan yang sangat mewah yang dijahit dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip. Jadi mereka terjemahkan Nabi sebagai cahaya. Dan beliau ini manba'ul anwar. Manba'ul anwar, sumber cahaya. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, dalam kitabnya Al-Mabahithul Masyrikiyah fi Ilmi Ilahiyyati wa Tabi'iyah, tentang ilmu astronomi, beliau mengatakan cahaya ini ada dua. Ada cahaya namanya An-Nurul Hissi. Yang kedua namanya An-Nurul Ma'nawi. Jadi klasifikasi cahaya yang pertama ada cahaya konkret. Cahaya yang bisa kelihatan oleh indera mata. Cahaya matahari, cahaya rembulan, cahaya lampu pelita. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Allah jadikan matahari bersinar dan rembulan bercahaya. Ini namanya cahaya hissi, cahaya konkret yang bisa dilihat dengan mata.
Cahaya yang kedua namanya an-nurul ma'nawi. Cahaya ma'nawi, gak bisa kelihatan dengan mata, tapi ada. Ini kata Fakhruddin Ar-Razi, beliau isyaratkan dalam kitab astronomi beliau, Al-Mabahithul Masyrikiyah fi Ilmi Ilahiyati wa Tabi'iyah, yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah. Sehingga cahaya ma'nawi ini disebutkan dalam Al-Quran. Secara keseluruhan kata cahaya Allah sebutkan dalam Al-Quran 45 kali. Allah mengulang-ulang kata an-nur, 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 artinya cahaya, cahaya. Cahaya maknawi inilah yang lebih penting daripada cahaya hissi. Cahaya maknawi inilah yang sangat kita butuhkan dibanding cahaya hissi. Karena cahaya maknawi ini yang mengantarkan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang pertama namanya nurul Islam. Cahaya Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff, yuriduna liyudfi'u nurallah biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Namun Allah menyempurnakan cahayanya. Allah sebutkan. Walaupun orang-orang kafir tidak senang dengan hal tersebut. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah, dalam tafsirnya Jami'ul Bayan mengatakan al-murad bin nur fi hadhil ayah, yang dimaksudkan cahaya di ayat ini adalah nurul Islam, cahaya Islam. Itu cahaya pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, nurul Islam. Yang kedua ada yang namanya nurul iman, cahaya iman, disebutkan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah pembela orang-orang beriman. Dia keluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada nur, cahaya. Al-Imam Baghawi Husain bin Mas'ud yang lahir 433 Hijriah, meninggal 516 Hijriah, dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, beliau mengatakan yang dimaksudkan cahaya di ayat tersebut adalah al-iman, cahaya keimanan. Adapun kegelapan adalah kekufuran. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang namanya nurul huda, cahaya petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Bukankah Allah telah lapangkan dada untuk menerima agama Islam dan dia mendapatkan cahaya dari penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, ketika menafsirkan ayat tersebut, yang dimaksudkan cahaya di ayat tersebut adalah cahaya petunjuk, nurul huda. Yang keempat, ada namanya nurul Quran, cahaya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaikum nuram mubina. Sungguh kami telah turunkan kepada kalian cahaya yang nyata. Al-Imam As-Suyuti ketika menafsirkan ayat tersebut, cahaya yang nyata adalah Al-Quran. Dan yang kelima, itu cahaya ilmu, nurul ilmi. Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat An-Nur, man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Orang yang Allah tidak berikan kepadanya cahaya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Al-Imam Qurtubi yang lahir 600 Hijriah, meninggal 671 Hijriah, di dalam tafsirnya mengatakan dengan isyarat bahwa cahaya yang dimaksud di ayat tersebut lawan dari kebodohan, yaitu ilmu, cahaya ilmu. Disebutkan juga oleh para ulama ketika memaknai ilmu sebagai cahaya. Kita kenal pepatah yang mengatakan al-ilmu nurun wal jahlu zolamun. Ilmu adalah cahaya dan kebodohan adalah kegelapan.
Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris yang lahir 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah, pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi'. Ia katakan, syaqautu ila Waqi' su'al hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda liqalbi 'asi. Saya mengadu kepada guru saya Imam Waqi' karena hafalan saya berkurang kekuatannya, dan beliau memberikan petunjuk kepada saya dan mengabarkan kepada saya bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak mungkin menetap dalam hati yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Malik bin Anas juga mengatakan, yang lahir tahun 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah, laitsal ilmu bi kathratir riwayah, innamal ilmu nur yakdzifullahu taala fil qalb. Ilmu yang sesungguhnya bukan banyaknya riwayat, tapi ilmu yang sesungguhnya adalah cahaya yang Allah tancapkan ke dalam hati. Ini berarti namanya nurul ilmi, cahaya ilmu. Itu yang kelima. Di dalam Al-Quran juga disebut cahaya yang keenam, cahaya maknawi yang keenam, yaitu cahaya Muhammadi, an-nurul Muhammadi, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Disebutkan di dalam surat Al-Maidah, sungguh telah datang kepada kalian, qad ja'akum minallah, dari sisi Allah, nur, cahaya. Al-Imam At-Tabari mengatakan, al-murad bin nur fahuwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan cahaya di ayat tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang luar biasa, Nabi Muhammad mengumpulkan seluruh cahaya ada di tangannya. Cahaya Islam ada di tangan Nabi Muhammad. Cahaya iman ada di tangan Nabi Muhammad. Cahaya petunjuk ada di tangan Nabi Muhammad. Cahaya Al-Quran ada di tangan Nabi Muhammad. Cahaya Al-Quran, cahaya ilmu juga ada di tangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi menghimpun cahaya hissi dan maknawi. Nabi punya dua cahaya, secara hissi dan maknawi, seluruhnya ada di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha. Imam Baghawi menafsirkan ayat tersebut, cahaya di atas cahaya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cahaya tersebut Allah berikan petunjuk bagi segenap seluruh manusia untuk dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wulidal huda fal kainatud diya'u wa famuz zamani tabassumun wa thana'u warruhu wal mala'ul mala'iku haulahu lid-dini wa dunya bihi busyra'u. Telah dilahirkan sang pembawa petunjuk. Dengan kelahiran beliau, alam semesta bercahaya, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril dan seluruh malaikat hadir, ikut bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntung dunia dan agama Islam keberkahan atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mudah memasukkan ke dalam hati cahaya tersebut. Seluruh cahaya yang ada, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, semuanya ada di tangan Nabi Muhammad SAW. Namun cahaya tersebut hanya bisa diterima dan ditampung oleh hati yang bersih. Sehingga Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau mengatakan, inna lillahi wi'a fil ard wahiyal qalb. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki wadah di bumi. Wadah tersebut adalah hati. Imam Ali menganalogikan hati sebagai wadah, karena wadah inilah yang menampung cahaya-cahaya tersebut. Tidak mungkin cahaya itu bisa tertampung dengan wadah yang kotor. Tidak mungkin cahaya itu bisa tertampung dengan wadah yang sudah berlubang. Tidak mungkin wadah itu bisa menampung cahaya jika wadahnya terbalik. Maka wadah yang bisa menampung cahaya Nabi Muhammad SAW dengan pemberian Nabi Muhammad SAW biiznillah, yaitu wadah yang bersih, yang posisinya tidak terbalik dan tidak ada lubang di dalamnya. Al-Imam Ghazali mengatakan, wadah yang kotor itu ibarat hati orang muslim yang banyak penyakit hatinya. Ada wadahnya, tapi sayang kok kotor. Jika dituangkan air susu ke dalamnya yang putih bersih, maka air susu yang putih bersih menjadi kotor, menjadi hitam karena ada kotoran. Air susu di sini adalah nur, anugerah, huda, iman, ilmu, Islam, nuril Quran.
nggak bisa masuk. Bisa masuk tapi kotor. Kalau kotor tidak bisa kita untuk minum, tidak bisa kita manfaatkan. Ini contoh analogi hati orang Islam yang dalamnya hati tersebut penuh dengan kotoran. Kotoran sombong, kotoran ujub, kotoran riya, kotoran sum'ah, kotoran iri hati, dan lain sebagainya. Kemudian hati yang terbalik, seperti wadah yang terbalik. Itu qalbul munafikin, hati-hati orang munafik. Mengaku Islam tapi munafik. Maka itu seperti wadah yang terbalik. Dituangkan susu sampai hari kiamat tidak bisa tertampung karena terbalik. Kemudian yang ketiga, wadah tersebut berlubang. Yaitu hatinya orang-orang kafir, dituangkan bocor. Yang keempat, wadahnya tidak terbalik, wadahnya bersih, kemudian wadahnya tidak berlubang. Maka ini yang bisa menampung susu. Dia tetap putih bersih, bisa diminum, dan tidak akan tertumpah dan habis karena bocor. Inilah hati orang-orang beriman yang selalu mensucikan hatinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah, Nabi bersabda, "Inna nur idza dakhala sadra in syaraha lahu sadru wan fasah." Sesungguhnya cahaya apabila masuk ke dalam hati, kata Nabi, masuk ke dalam dada, maknanya adalah hati, substansinya adalah hati, maka dada akan luas dan lapang. Kemudian mereka bertanya, "Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah?" Tanda orang yang hatinya sudah ada cahaya seperti apa ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajaf an daril gurur wal inaba ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti qabla nuzuli." Tanda hati yang sudah menampung cahaya adalah hatinya ini sudah tidak tertipu dengan tipuan duniawi. Dan hatinya ini selalu kembali kepada tempat abadi, surganya Allah Ta'ala. Dan selalu mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian. Itulah tanda hati yang telah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beberapa anak muda yang hidup di zaman Nabi, di antara mereka banyak yang mendapatkan cahaya tersebut. Di antaranya ada sahabat bernama Mus'ab ibn Umair, meninggal di perang Uhud sebagai syahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sebagaimana disebutkan di dalam kitab Mu'jamnya Imam Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, meninggal tahun 360 Hijriah. Juga disebutkan oleh Al-Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 456 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila hadzal rajul alladzi nawwara Allah qalbah." Lihatlah sosok lelaki ini, yang dimaksud adalah Mus'ab ibn Umair, yang dimana lelaki ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan cahaya di dalam hatinya. Kemudian juga disebutkan dalam kitab Lataiful Minan yang disusun oleh Al-Imam Atha'illah Sakandari, menyebutkan ada seorang bernama Harithah ibn Suraqah, anak muda. Nabi tanya kabar, bagaimana kabarmu di pagi hari? Ia katakan, saya hari ini ya Rasulullah sudah mencapai puncak keimanan. Nabi katakan, segala sesuatu butuh bukti. Ia katakan, ya Rasulullah, saya ini bisa seakan-akan melihat surga, juga seakan-akan saya bisa melihat neraka. Dalam hati saya sudah luntur daripada kecintaan terhadap duniawi, dan kerinduan saya hanya kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, arafta ya Harisa falzam, engkau sudah ma'rifat wahai Harisa, falzam, jalankan hal tersebut. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man arada an yanzura ila rajulin nawwarallah qalbahu falyanzur ila Haritha. Siapa yang ingin melihat sosok seorang laki-laki yang Allah telah berikan cahaya di dalam hatinya, maka lihatlah kepada Haritha, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cahaya yang pertama kali yang perlu kita bersihkan hati, al-qalb. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di dalam agama Islam. Namanya qalb, bolak-balik karena berubah-ubah.
Kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quran, kenapa hati dinamakan qalbun? Karena hati itu setiap detiknya berubah-ubah. Maka Nabi ajarkan doa tsabbit, kokohkan hati tersebut, jangan pernah berubah dalam kebaikan, jangan pernah berubah di dalam Islam, jangan pernah berubah di dalam istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ada namanya doa nur, doa cahaya. Itu pertama kali yang Nabi ajarkan, dari berbagai riwayat hadis dikumpulkan oleh ulama dan disatukan, dikompilasi menjadi satu. Itu doa cahaya itu luar biasa. Al-Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah menyebutkan dengan topik khusus doa Nabi Muhammad ketika hendak keluar melaksanakan sholat subuh. Nabi ketika keluar hendak melaksanakan sholat subuh, Nabi membaca doa cahaya. Kenapa di waktu keluar sholat subuh Nabi baca doa cahaya? Karena cahaya Nabi itu terlahir sebelum subuh. Karena keberkahan cahaya itu ada di waktu sebelum subuh. Makanya sebelum subuh Nabi keluar rumah, Nabi baca doa cahaya. Disebutkan dalam hadis, ada sepertiga malam Allah panggil kita, mana yang mau bertobat, aku ampuni dosanya. Hal min taib, hal min mustaghfirin, hal min sa'il, mana yang minta aku kasih. Itu waktunya sepertiga malam, menjadi istimewa. Kenapa istimewa? Karena sepertiga malam itulah waktu yang Allah curahkan cahaya. Kenapa waktu tersebut dicurahkan cahaya? Karena di waktu itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Di waktu itu. Dan dipilih perkara, ketika kita memulai satu perkara yang baik, diawali dengan hari Rabu. Dianjurkan di hari Rabu. Lakukan perkara yang baik, diawali di hari Rabu. Kenapa? Karena pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad. Dan Allah ciptakan cahaya tersebut pada hari Rabu. Allah jadikan hari tersebut berkah, hari tersebut mulia. Dan waktu perpindahan cahaya tersebut ke alam dunia sepertiga malam sebelum subuh. Maka Allah jadikan waktu tersebut juga waktu yang istimewa. Doa tersebut Nabi awali, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya. Nabi awali dengan hati, bukan dengan mata, bukan dengan telinga. Kenapa diawali dengan hati? Karena kalau hati ini tidak bercahaya, ya semua anggota badan tidak bercahaya. Makanya Nabi ajarkan, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura. Dalam riwayat yang lain ditambah, Allahumma a'tini nura, waj'al fi nafsi nura. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga, waj'al fi asabi nura, wa fi lahmi nura, wa fi dami nura, wa fi sya'ri nura, wa fi bashari nura, wa fi izami nura, waj'al li nura fi kubri, wa zid li nura, wa zidni nura, wa habli nura. Diawali apa doa yang panjang ini? Ya Allah, berikan cahaya dalam hatiku. Nabi mulainya dengan dalam hati yang cahaya pertama kali. Kenapa? Kalau hati sudah bercahaya, seluruh anggota tubuh bercahaya. Makanya setelah itu kalau hati bercahaya, lisan bercahaya. Tanda lisan bercahaya yang keluar kebaikan dari lidahnya. Yang keluar kebaikan dari lidahnya. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Kemudian dikatakan oleh Nabi, setelah lisan ini bercahaya, maka yang di atas bercahaya, yang di bawah bercahaya, yang di kanan bercahaya, yang di kiri bercahaya, yang di depan bercahaya, yang di belakang bercahaya. Ya Allah, berikan aku cahaya. Ya Allah, berikan nafsuku cahaya. Ya Allah, berikan uratku bercahaya. Ya Allah, berikan dagingku bercahaya. Ya Allah, berikan darahku bercahaya. Ya Allah, berikan rambutku bercahaya. Ya Allah, berikan kulitku bercahaya. Ya Allah, berikan tulangku bercahaya. Subhanallah. Tapi ini semua bercahaya diawali dengan al-qalbu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan cahaya kepada kita dalam hati kita. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda binuri syams.
Ya Allah, berikan cahaya ke dalam hati kami ini sebagaimana Engkau berikan cahaya bagi bumi ini lewat cahaya matahari. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada Habib Abdurrahman bin Kamil Assegaf. Saya kasih kesempatan satu orang aja ya, karena waktu yang mau bertanya. Kami persilahkan. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sesuai dengan penjelasan Habib tadi, menjelaskan bahwa segala sesuatunya itu harus dengan saya dan awal dari saya saya itu dari hati. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada saya di sini yaitu tentang amalan-amalan apa yang bisa memberikan kita, maksudnya memberikan cahaya kepada hati kita sehingga ada cahaya dalam hati kita, kemudian tata cara untuk membersihkan hati kita yang kotor. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ringkas karena waktu. Jadi yang pertama, bagaimana kita memberikan cahaya ke dalam hati kita. Para ulama mutasawwifun, para ahli tasawuf seperti Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Abu Talib Al-Makki, Al-Imam Abdul Karim Ibn Huzan Al-Qusairi, Al-Imam Ibn Arabi dan ulama-ulama lainnya dari kalangan para ahli tasawuf, ada mereka punya satu rumusan, satu teori tentang cara memperbaiki hati. Itu ada 3. Yang pertama namanya takhalli, pakai kho, takhalli. Jadi takhalli ini artinya kita mendeteksi hati kita yang ada penyakit. Kira-kira apa yang kita miliki di penyakit hati kita. Itu yang pertama dulu. Sehingga ada pepatah seorang filosof Aristoteles, disebutkan oleh Habib Syekh Al-Idrus dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin. Jadi di kitab tersebut mengutip ucapannya Aristoteles. Aristoteles ini memang ada perdebatan. Ada yang mengatakan beliau filosof saja, tapi ada yang mengatakan beliau filosof juga orang soleh. Bahkan ada yang berpendapat beliau seorang nabi, karena tokoh pemikir besar dunia pada waktu itu, Aristoteles. Di kitab Al-Milal wan Nihal dijelaskan masalah tersebut. Karya Al-Imam Syiristani. Ada 900 halaman kitab tersebut. Nah, itu disebutkan oleh Aristoteles dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin. Ini kitab tasawuf yang sangat luar biasa. Bahkan Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan kalau mensarahkan judulnya saja itu butuh berjilid-jilid. Bukan isinya. Judul kitabnya itu kalau dibahas, dikaji oleh para ahli tasawuf, para aulia, itu butuh berjilid-jilid, belum isinya. Di situ ada dikutip perkataan yang sangat baik, yang kurang lebih secara substansi, man lam ya'rif bidaihi lam ya'rif bi'ilajihi. Orang yang tidak tahu penyakitnya apa, maka dia tidak mungkin tahu obatnya. Kita dapat obat itu sakit dulu, kita tahu baru dapat resep. Datang ke dokter, sakit apa? Oh, saya nggak tahu saya sakit apa. Bagaimana dokter bisa berikan obat? Tapi ketika datang, kita sudah tahu penyakit kita. Saya datang dokter, saya sakit ini. Nanti diperiksa sama dokter. Oh sakit ini, obatnya ini. Begitu pula hati. Jangan dulu cari obat, cari penyakitnya dulu. Apa yang ada di hati kita? Ada penyakit sombong, ada penyakit ria, ada penyakit ujub. Maka ini dicari. Kalau ada, wajib dihilangkan. Penyakit sombong itu dosa. Yang Nabi katakan mustahil orang masuk surga kalau dalam hatinya ada penyakit sombong. Nabi yang katakan sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Nabi katakan la yadkhulul jannata, hadza maf'ul muqaddam. Ya, dalam grammar bahasa Arab,
Maf'ul bih biasanya dia di akhir setelah fa'il. Tapi di hadis ini maf'ul bih didahulukan. La yadkhulul jannata. Maknanya apa? Dalam syarahnya Minhaj karyanya Imam Nawawi mengatakan bahwa makna ketika jannah disebut oleh Nabi di awal itu maknanya tidak mungkin. Mustahil. Jadi tidak mungkin orang sombong itu masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannata man fi qalbihi. Tidak mungkin masuk ke dalam surga orang. Sini fa'il. Orang yang dalam hatinya ada seberat zarrah. Zarrah ini kalau kamus kontemporer, kamus kekinian, itu artinya atom. Kalau kamus para salaf, namlatun sogiratun, semut yang paling kecil. Jadi kalau ada dalam hati sifat sombong sebesar itu, ukurannya, kata Nabi mustahil masuk surga. Na'udzubillah min zalik. Nah kita cari penyakitnya dulu. Penyakitnya sudah ketemu, kita sudah buang semua. Sombong, pamer, sum'ah, ujub, iri hati, dengki, semuanya kita bersihkan, baru naik kedua, tahalli. Kita hiasi. Ini perkara yang tidak mudah. Sehingga orang sufi pertama yang diberikan gelar sufi, Dr. Profesor Enimeris Kimmel mengatakan dalam bukunya Mystic Dimension of Islam, itu adalah Imam Ja'far Shadiq. Ilmu yang seperti ini yang mempopulerkan adalah Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Juga disebutkan oleh Al-Imam Fariduddin Attar dalam kitabnya Tazkiratul Auliya. Kemudian yang terkenal dengan gelar sufi pertama kali menurut para ulama, salah satunya di kitab namanya Kashfuz Zunun, itu Abul Hasim As-Sufi. As-Sufi ini gelar pertama As-Sufi. Meninggal pada tahun 150 Hijriah di saat Imam Syafi'i lahir di tahun yang sama, yaitu 150 Hijriah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, laula Abu Hashim As-Sufi ma'araftu daqiqar riya. Kalau tidak ada Abu Hashim As-Sufi, saya Sufyan Ats-Tsauri tidak bisa mengenal penyakit riya dalam hati. Kalau Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar, murid daripada Imam Ja'far As-Shadiq, mengatakan saya ini tidak bisa mengenal halusnya penyakit riya dalam hati, kecuali saya kenal dengan sufi yang bernama Abu Hashim, baru saya tahu oh ternyata begini. Kenapa demikian? Karena menggunakan teori tadi, yaitu dia deteksi dulu apa sih penyakit yang ada di hati. Kalau sudah tahu, wajib dihilangkan. Kalau sudah hilang, naik yang kedua, tahalli. Tadi pakai kho, tahalli. Yang kedua tahalli, menghiasi hati dengan sifat-sifat yang baik. Tadi ada sombong, dibuang itu sombong, diganti dengan apa? Tawadhu. Tadi yang bakhil, dibuang bakhilnya, diganti dermawan. Dan seterusnya. Nah setelah itu sudah dihiasi, tajalli yang ketiga, praktek. Praktek dalam sosialisasi, dalam pergaulan, di dalam berucap, di dalam bertindak. Nah ini yang membuat ruang dan peluang cahaya itu bisa masuk ke dalam hati. Kalau kita sudah sampai tajalli. Kemudian obat itu kan ada wali songo, tombo ati. Tombo ati ada 5 perkaranya. Obat hati ada 5. Ini sebenarnya ucapan ulama yang sudah lama, namanya Syakik Al-Balkhi. Ada yang mengatakan di dalam kitab Sifatus Safwah karya Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Bughdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah. Nah itu ucapan yang sangat populer cara mengobati hati, dan saya rasa sudah hafal semua itu. Tombo hati ada 5 perkaranya, baca Al-Quran dan seterusnya. Itu bagian daripada obat hati. Tapi yang paling penting yang tadi itu, tahalli, tajalli, kemudian ditambah dengan obat hati yang 5. Mudah-mudahan Allah Ta'ala obati hati kita, diberikan hati yang bersih, hati yang suci, dan terbebas dari segala dosa-dosa hati. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhi qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.